sharing tentang produk ya. Hari ini saya mau sharing tentang 2 produk. Saya mau sharing tentang Jikup Toothpaste sama All-in-One Biomist. Nah, untuk Jikup Toothpaste ini adalah satu produk yang ya kalau boleh dibilang memang relatif nggak terlalu mahal ya di produk Jikup, tapi manfaatnya, kandungannya, isinya itu luar biasa sekali. Nah, saya ambil dari ini aja, ambil dari web aja. Kadang-kadang kita suka lupa baca detail-detailnya ya. Kita baca hari ini detail-detailnya seperti apa, supaya ketika kita sharing sama teman, sama siapapun yang kita temui, kita ingat sama satu produk ini, yang mana ini juga punya nilai jual tinggi. Nah, ini Jikup Toothpaste ya, ukurannya cukup besar. Efek dan khasiatnya, ini formulanya berasal dari tumbuhan. Maaf, saya udah share dulu ini nggak kelihatan. Oke, efek dan khasiatnya dia itu karena berasal dari tumbuhan dan dia sudah disetujui oleh, ya kalau di sini tuh BPOM-nya Korea mungkin ya. Kemudian dia fungsinya adalah mencegah kerusakan, terus mengurangi bau mulut, meningkatkan efek estetika ya. Kemudian juga mencegah gingivitis, terus ada menjaga kebersihan rongga mulut, menyegarkan juga, dan menjaga gigi tetap cerah, dan membuatnya kuat. Perlu diketahui juga bahwa pasta giginya Jikup itu ada 2 macam. Ini yang satu ini yang biasa. Nah, ada satu lagi yang versi untuk bantu putihnya ya, memang masih inden, tapi teman-teman boleh coba juga. Oke, saya next. Nggak mau ya. Nah, oke. Nah, dia itu bebas dari fluoride, mentol, perasa buatan, pewarna buatan, dan dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Loh, kok bebas fluoride, bebas mentol? Nah, ternyata memang ini adalah bahan kimia yang bisa masuk ke tubuh kita. Beda sama makanan, kalau makanan itu bisa dicerna, kalau kita masuk ke kulit itu ya ternyata dia terakumulasi ya. Jadi memang kita harus pilih-pilih barang yang kita pakai. Nah, sejak pakai produk Jikup, coba deh ke rumah sakit lagi. Kemana tuh? Ke supermarket ya. Kalau beli odol, cek ingredients di belakangnya. Jadi jangan pakai sabun pun, jangan pakai yang ada pewanginya ya, karena itu fragrance ya. Kalau nggak tulisannya biasanya fragrance itu kurang bagus. Terus juga ada SLS. Nah, itu juga jangan. Kalau di pasta gigi itu ada fluoride sama triclosan. Biasanya jangan pakai yang produk-produk yang ada bahan-bahan seperti itu. Nah, memang ini waktu pertama dipakai itu kayak ada ini, apabila terbiasa dengan rasa yang mengandung bahan kimia, mungkin terasa hambar pada penggunaan pertama. Tapi sebenarnya ini ada wanginya sih. Terus emang nggak pedes kayak kita pakai odol biasa gitu ya. Terus teksturnya lembut, busanya ringan. Terus apabila buah setelah menyikat gigi, Anda dapat merasakan rasa asli buah tersebut. Nah, dicoba ya. Oke, ini juga tanpa bahan tambahan fluor, mentol yang tadi saya sudah sebutkan, perasa buatan, minyak mineral pengawet sintesis juga tidak ada, pewarna bahan berasal dari hewan juga tidak ada. Kemudian SLS dia tidak pakai, sakarin, microbeads, triclosan, CMIT. Jadi kalau kita ke supermarket cek bahan-bahan ini ya, di odol yang kita pakai itu ada nggak? Karena memang sebenarnya sebaiknya tidak ada bahan-bahan tersebut. Nah, ini bahannya juga yang kita pakai di odol ini aman sekali. Nanti kita lihat ya bahannya dari apa aja. Nah, ini bahan utamanya. Jadi dia ada silicon dioxide pharmaceutical grade. Jadi memang grade yang dipakai ini aman ya. Ini bahan abrasif yang halus, lembut, berkualitas tinggi, sangat baik untuk menghilangkan plak secara efisien tanpa merusak permukaan gigi. Biasa kalau kita sebut email ya. Kemudian ada natrium pirofosfat, kelas aditif. Hati-hati, jangan kebalik aditif sama adiktif teh beda ya. Aditif itu zat yang ditambahkan. Kalau adiktif itu adiktif apa ya, kalau bahasa Indonesia itu nyandu mungkin ya. Kalau ini zat yang senyawa yang ditambahin untuk makanan dan dipakai di sini.
Nah, juga pyridoxine hidroklorid. Nah, ini juga kelas farmasi, juga aditif. Ini untuk mencegah penyakit periodontal dan peradangan gusi dan merupakan bahan yang membantu mencegah peradangan di area mulut. Nah, tambahannya ini yang keren ya. Jadi di Jikup Toothpaste ini ada xylitol, ada ekstrak propolis, ada ekstrak sage ya, ekstrak green tea, ekstrak chamomile, grapefruit seed, ginseng, licorice, dan aloe vera gel. Nah, Jikup Toothpaste ini, saya ulangi lagi, pasta gigi yang bebas fluoride, mentol, tanpa perasa buatan, dan bahan kimia lainnya. Ini aman digunakan untuk anak-anak, kan ada yang biasanya pasta gigi untuk anak, pasta gigi untuk dewasa. Nah, ini aman sekali beli, cuman bisa dipakai untuk seluruh keluarga, bahkan ibu hamil juga bisa pakai. Oke, nah ini adalah sertifikasi yang diterima oleh hanya Jikup Toothpaste ya. Aja sudah punya sertifikasi dari USDA. USDA itu apa? USDA jadi kayak mungkin BPOM, sebenarnya lebih luas dari BPOM ya, ini di Amerika. Jadi dia sudah punya sertifikasi memang bahan-bahan yang digunakan di toothpaste ini adalah organik gitu. Oke, saya stop share yang pasta gigi, kemudian kita akan beralih ke all-in-one Biomist. Nah, oke, nah ini all-in-one Biomist. Udah lebar ya. Nah, all-in-one Biomist ini ukurannya 100 ml, dan ini kalau kita punya enak banget masuk ke tas tuh, kemana-mana bisa dibawa. Terus dia juga dalam satu botol sudah komplit ya isinya. Selain si bahannya sudah komplit, bahkan metode pembuatannya sendiri pun dia menggunakan growth factor complex. Artinya dia melalui teknologi juga liposom. Jadi liposom ini seperti si ingredients-nya yang keren ini dimasukin ke dalam dipadetin ke dalam satu ini ya, average-nya 100 nanometer tuh. Jadi dia akan masuk ke pori-pori dan dia akan lepasnya di bawah permukaan kulit. Nah, beberapa produk yang Jikup punya yang menggunakan metode liposom itu kalau kita aplikasiin itu nggak berasa, jadi langsung kayak nyerap aja gitu. Jadi kayak langsung pecahnya tuh di bawah permukaan kulit kita. Nah, terus si Fox Spray-nya juga ternyata sangat diperhatikan ya dalam pembuatan produk ini. Memang pembuatan produknya Jikup itu luar biasa kerennya ya, sampai si spray-nya itu juga dia pikirin. Produk ini menggunakan pompa katup Panache yang diimpor dari Albea Prancis. Penyemprotnya tipis dan halus daripada mist yang sudah pernah ada. Dapat menyemprotkan isi produk secara merata pada kulit tanpa menimbulkan iritasi. Nah, bahkan yang kita pakai itu juga dipikirin ya supaya optimal. Nah, ini bahan utamanya yang tadi growth factor complex, kemudian Panax ginseng callus culture ekstrak, ada juga soyanya di sini. Dan soyanya juga kalau kita perhatiin ya beda sama pembuatan soya di produk lain. Jadi ini proses ekstraksinya tuh di Jikup tuh bahan-bahannya luar biasa ya. Nah, terus ada hydrolyzed ginseng saponin di dalamnya. Ini untuk barrier kulit ya, tentu saja ginseng itu memperkuat barrier kulit kita. Terus ini ada peptide kompleks. Teman-teman boleh cek semua produk lain yang mengandung peptide kompleks, dilihat harganya berapa, pasti jauh sama yang kita ya. Yang kita jauh lebih terjangkau, padahal kandungannya sudah ada peptide kompleksnya. Kemudian ini juga ada hyaluronic acid ya, ini kayaknya udah salah satu ingredients yang selalu kita cari ya di segala skincare, karena dia fungsinya kelembaban, dan selain kelembaban dia juga mengunci kelembaban itu supaya nggak cepat menguap. Ya, karena kita udah menginjak umur 40 tuh kerasa ya kelembaban tuh kayak kurang terus gitu. Terus adenosin. Adenosin ini juga salah satu ingredients yang keren banget, dia untuk kerut, terus meningkatkan elastisitas kulit dan menjaga kulit tetap sehat. Tuh, ada lagi, ada niacinamide, ini tentu saja adalah bahan untuk membantu mencerahkan kulit. Ini juga sudah punya sertifikasi. Terus ada allantoin. Nah, ini untuk memperbaiki tekstur kulit yang kasar.
Terus ada Centella asiatica extract ya, ini juga untuk memberikan efek healing ya sama kulit kalau ada yang merah, kalau ada yang apa ya, dia kemerahan sih biasanya yang sensitif seperti itu juga kebantu sama Centella asiatica extract-nya. Nah, ini cara penggunaannya. Cara penggunaannya setelah wajah dibersihkan itu bisa disemprotkan oleh bionis pada jarak 20 cm ya. Biasa kalau saya 4 semprot 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau saya pakai ini. Kemudian setelah menyerap, selesaikan dengan produk dasar. Jadi ini bisa kalau dibayangin ini bisa jadi pengganti toner. Tapi sebetulnya kalau boleh rekomendasi tetap pakai toner kecuali dalam keadaan misalnya pas habis atau apa ya. Ini bisa jadi ganjel gitu ya. Kemudian ini juga bisa dipakai kapanpun, dibawa kemana saja saat kulit kita merasa kering. Bisa kalau pagi udah skincare, agak siang itu udah mulai agak berkurang tuh efek hydratingnya, jadi kita semprotkan juga all-in-one bionis. Nah mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Untuk berikutnya ada Ibu Nelly nanti yang bakal sharing pengalamannya pakai kedua produk ini. Saya kembalikan ke Mr. Chun. Terima kasih.